will shone a holy light. Go tell it on the mountains, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountains, our Jesus Christ is born. Born, 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 Christmas Day, Christ Jesus sing our way. Born, 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 Christmas Day, Christ Jesus sing the day. Hey, hey, go tell it on the mountains, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountains, our Jesus Christ is born. Our Jesus Christ is born. Our Jesus Shalom. Hari Natal adalah hari lahirnya Sang Juru Selamat dunia. Biarlah segala yang bernafas memuji Dia, dan segala ciptaan bersorak-sorai demi namanya. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib.
bersyukur bersama-sama bersyukur. We will sing, sing, sing. Joy to the world. We will sing, sing, sing. Kesudahan bagi dunia, menebus datanglah, yeah, yeah. Hatimu terhadapnya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. We will sing, sing, sing. Joy to the world. We will sing, sing, sing. Joyful, joyful, we adore thee, God of glory, Lord of love. Hearts are full like flowers before thee, opening to the sun above. Joyful, joyful, we adore thee, God of glory, Lord of love. Hearts are full like flowers before thee, opening to the sun above. Joyful, joyful, we adore thee, God of glory, Lord of love. Hearts are full like flowers before thee, opening to the sun above. Come on, joyful, joyful, we adore thee, God of glory, Lord of love. Like flowers before thee, opening to the sun above. Namaku Semira, nama yang bermakna dari surga. Nama yang indah, namun sangatlah berbeda dengan kisah hidupku. Lika-liku yang kuhadapi membawaku dalam perjalanan ini. Perjalanan mencari surga dalam hidupku. Semua bermula dengan seorang gadis kecil yang selalu berjuang untuk menjadi yang terbaik. Pah, lihat pah, raporku. Meskipun aku tahu seberapa keras aku mencoba, selalu saja ada yang kurang di mata orang tuaku. Kamu tahu nggak? Kamu tuh bisa lebih baik daripada ini. Jangan main mulu. Maaf, Pa. Belajar sana. Dan aku lelah. Aku merasa tidak bahagia.
Perlahan, aku merubah diriku. Aku ingin mencari sesuatu yang membuat aku hidup. Sesuatu yang menjadi tempat ternyaman bagiku. Tempat aman. Semua kesenangan dunia aku raih. Serasa ku temukan surga duniaku. Namun aku sadar, semua hal yang indah ini adalah sesuatu yang fana. Aku tahu ini bukanlah surga yang aku rindukan. Aku terlarut dalam hingar-bingarnya. Sampai saat itu tiba. Titik terendah dalam hidupku adalah ketika aku menyadari aku sendiri. Semua kenyamanan itu hanya sementara. Semua yang kupegang begitu erat, lepas dan hilang begitu saja. Semua yang terlihat nyata, akhirnya tersingkap hanya sebuah kepalsuan. Aku kehilangan arah hidupku. Aku tak tahu apa yang harusnya aku lakukan. Seakan semua berhenti dalam sekejap dan hilang. Hingga aku sadari ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkanku, mengasihiku, menerimaku tanpa syarat. Momen ketika aku menemukanmu membuat hidupku menjadi baru. Kau selalu di hatiku. Hidupku berubah karena ku tahu ada dia yang selalu bersamaku. Kini aku siap untuk kembali ke rumah, membangun kembali semua reruntuhan yang sudah menjadi puing. Aku siap untuk memulai semuanya kembali. Dengan dia yang selalu bersamaku, aku yakin aku tidak akan goyah. Aku percaya dia juga bekerja kepada orang tuaku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Sekarang aku mengerti. Surga di rumah itu ada. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kami sekeluarga mengucapkan Selamat Hari Natal. Kiranya Natal membawa damai di bumi seperti di surga. Hari ini kita merayakan Natal secara online. Tapi kami percaya kasih, anugerah dan hikmat Tuhan tetap sama.
hadirat Allah ada di tengah-tengah kita. Walaupun kita semuanya beribadah di rumah masing-masing. Tapi saya percaya kuasa Tuhan menyertai, damai Natal itu selalu ada dalam hidup kita. Nah, kita akan baca di Matius 6 ayat 9 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tema yang kami sampaikan di Natal ini adalah Heaven at Home. Surga di rumah atau surga di keluarga. Kami percaya Heaven at Home ketika kita sampaikan, kalau kita praktik dalam hidup kita, maka ada suatu terobosan-terobosan baru di dalam setiap kehidupan kita. Ya, nah, Papa mau tanya nih kepada Abraham dan Maria ya. Oke. Menurut Abraham dan Maria, apa yang dimaksud dengan Heaven at Home? Oke, Abe dulu. Abe dulu nih. Abe dulu. Oke, jadi kalau dari Koko sendiri ya, apa sih maksudnya tentang heaven at home gitu? Ada satu kata kunci sih yang aku langsung dapat gitu ya. Namanya heaven at home itu, untuk menghadirkan sebuah heaven itu berarti perlu ada hadirat Tuhan di sana. Ya, kalau teman-teman juga tadi udah nonton juga ada cuplikan ya, short movie. Ya, di mana tadi ada satu anak ya, kalau kalian inget drama-drama yang Natalan tahun lalu. Nah, ini pacarnya, ini cerita tentang pacarnya ini ternyata kehilangan ya Tuhan gitu, dia kehilangan kasih gitu. Di dalam keluarga pun dia nggak merasakan kasih itu, akhirnya dia cari, beneran dia cari gitu, dia cari dengan kekuatan yang dia bisa cari dan akhirnya pun nggak ada dia dapetin kasih itu, ya kan? Dan kalau kalian juga tetap nonton juga di situ, akhirnya dia menemukan bahwa ada satu pribadi yang mengasihi dia. Nah, ketika dia mengundang Tuhan, ya masuk ke dalam hidupnya dia, nah dia ngasihin kasih itu, ngasihin hadirat itu. Ada perubahan juga dan kerennya lagi adalah keluarganya itu, ya papa mamanya, dia berdoa bersama dan doa Bapa kami. Wow, luar biasa. Nah, jadi ada satu kata kunci yang keren banget ngomongin tentang heaven at home adalah menghadirkan hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Betul. Nah, mungkin gini, prakteknya apa sih ya, praktikalnya? Menghadirkan hadirat Tuhan itu adalah dengan cara berdoa. Karena ada firman Tuhan ya, ya kan? 2-3 orang berkumpul atas namaku, di situ aku hadir. Nah, jadi kuncinya adalah berdoa. Nah, kalau ditanya heaven at home, heaven at family, berarti kuncinya begini. Kita perlu menghadirkan Tuhan di dalam keluarga, melalui doa bersama. Betul. Nah, jadi nanti Mama boleh cerita ya. Jadi ini ceritanya Mami, ini ceritanya Mami banget. Ini kisah nyata ya. Kisah nyata nih, ini ceritanya Mami. Dan ini ada perbedaan di mana kita tuh sempet lah, pokoknya gini, kita sempet nggak doa bareng ya. Kita sempet nggak disiplin kita stop karena kesibukan masing-masing. Nah, waktu kita mulai lagi kesibukan gini. Ketika kita mulai nggak disiplin rohani lagi, untuk doa bersama, itu ternyata ada dampaknya. Ya, betul. Dampaknya gitu. Jadi hubungan kita nggak rusak. Ya, kalau kita kan di tahun ini ngomongin home, kita belajar kan, gimana kita bangun kita pemuritan keluarga. Pemuritan keluarga, bangun hubungan rekonsiliasi terjadi antara anak dan orang tua. Hubungan kita nggak rusak, tapi gini, suasananya. Jadi ya ada nanti lah. Aku nggak mau spoiler dulu ya. Saya yang cerita ya. Nanti Mama yang cerita. Jadi boleh nih Mama boleh cerita perbedaan antara kita waktu disiplin, ya waktu kita disiplin berdoa sama waktu kita nggak disiplin berdoa kayak gimana? Betul. Nah, jadi kita punya kebiasaan ya, kita berdoa bersama. Ya, dalam tiap-tiap minggu itu sekitar 3-4 kali lah kita berdoa ya. Ya, benar. Karena kita punya kesibukan masing-masing. Nah, waktu kami bangun doa bersama, itu secara spirit itu kita gampang ya. Suasananya juga enak, ada apa-apa juga gampang cerita. Nah, ada satu kejadian sebulan yang lalu, saya ngerasa gitu ada sesuatu di dalam hati ini yang belum beres. Karena kita jarang doa bareng, jadi itu tuh nggak diberesin loh di dalam doa bersama. Nah, efeknya beberapa waktu yang lalu, waktu kita habis keluar kota, kita kan makan malam bersama. Nah, di sebuah satu restoran. Jadi waktu nunggu makanan. Jadi papa itu sebenarnya cuma nanya sih ya. Nanya santai. Nanya santai. Kenapa sih rambut kamu kayaknya berantakan gitu. Saya tiba-tiba langsung marah gitu loh. Mama langsung marah. Kenapa?
kayak ngerasa gini, kayak nggak ngerti ya. Emang sebiasanya juga begitu. Emang rambutnya juga emang keriting asli kan. Gitu. Merasa tau gak kenapa? Merasa ditolak. Seakan-akan gak dimengerti kalau punya rambut tuh berantakan, kiwir-kiwir kayak gini. Terus saya langsung, Abram sampai sempat tegur ya. Negor mama bilang begini. Loh kok mama begitu sih? Tiba-tiba kan sensitif banget. Kenceng banget. Langsung ngegas begitu. Padahal papa cuma nanya. Terus Maria juga sempat ngomong kan. Nimpalin juga. Maria juga bilang gini. Ya mah kan papa nanya, nah kalau nanya kayak begitu kan pasti ada solusi dong. Apakah mau diluruskan atau apa, kan mama ngegas gitu. Nah sempat juga sih antena saya agak tinggi sedikit. Ya sebab masalahnya. Ikut terpancing emosi. Nah otomatis suasana mau makan itu. Suasana makannya jadi gak nyaman gitu loh. Ya, nah jadi kita ngerasa gini, aduh gimana sih kalau perasaannya sudah galau kayak gitu kan jadi nggak nikmat ya. Ya nggak rasa, maksudnya gini, nggak rasa suasana tuh surga tuh ada di tengah kita waktu itu. Itu sih yang mama alami. Nah cuma gini, waktu mama, kan gini persoalan ini nih bukan suatu persoalan yang kayak waktu itu doang gitu. Ini kan ada, nah cuma gini, pas kita lagi ada disiplin doa, itu kan lagi nggak disiplin doa. Waktu ada disiplin doa, apa bedanya mah? Ya bedanya adalah karena kita sering doa bareng, otomatis kan hati kita sering datang kepada Tuhan bersama-sama. Jadi kalau ada apa-apa tuh cepat ngomong, cepat diselesaikan, luka-luka, kekesalan atau apa tuh gampang gitu loh. Ya, sehingga kita kayaknya nggak punya sesuatu yang kita simpen gitu. Dan gitu memang sih begini. Ternyata waktu kita lagi berdoa, kita lagi menghadirkan hadirat Tuhan, kayak doa Bapak kami tadi, kayak ayat firman Tuhan tadi. Ternyata gini. Koko menemukan ya, coba dikonfirmasi juga. Koko menemukan begini, ternyata kita sedang meletakkan hidup kita di bawah kakinya Tuhan. Betul. Makanya kita lebih mudah untuk berespon benar. Nah lucunya lagi ketika kita lagi berdoa, ketika ada teguran itu masuk, bahkan kita sendiri pun bisa mengakui dosa kita loh. Betul. Kita bisa terbuka gitu. Ketika lagi berdoa gitu. Bahkan kalau kita lagi nggak berdoa, kita merasa dihakimi. Ya kan. Waktu kita lagi mengaku dosa aja susah, takut tertolak. Tapi waktu kita berdoa, kita mengaku dosa, bahkan kita ada teguran itu dalam kasih, kita ngerasa kita dikasihi. Betul. Iya. Diterima. Karena memang hubungan itu bicara tentang jiwa. Ya kan? Sedangkan doa itu bicara hubungan dengan roh. Nah, jiwa dan roh itu harus disamakan. Satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Ketika kita membangun bersama, maka hadirat Allah itu kan turun. Karena kuncinya ketika kita mengundang hadirat Tuhan, yaitu melalui apa? Berdoa bersama. Wah, Maria juga punya satu pengalaman di situ. Pengalaman juga. Coba gitu. Mar gimana? Ya kalau misalnya, kalau tadi kan kayak keluarga inti ya gitu ya. Kalau tadi kan keluarga inti gitu. Nah kalau misalnya mungkin dari aku kan cerita dari keluarga kita yang lain. Yaitu di Komsel dan Pemuritan. Betul tuh. Karena suka atau gak suka, Komsel dan Pemuritan itu sudah jadi bagian dari kita. Bener. Jadi kayak keluarga gitu ya. Nah kalau saya di Komsel sendiri tentu pastinya nggak lepas dari namanya penyembahan dan doa gitu ya. Pernah, maksudnya kan sekarang jadi pandemi gitu ya, jadi di online kan gitu. Di Komsel area kita sendiri sempat kelabakan gitu, kayak aduh susah nih. Anak-anak muda lagi ya. Iya anak-anak muda. Wah, sering ketemu terus tuh. Iya gitu loh, terus kayak bingung juga ini mau doa gimana, penyembahan gimana gitu kan ya. Akhirnya ya udah tuh sempat beberapa kali ya kita cuma ngobrol gitu loh. Tapi dampaknya ada gak sih ketika kita gak berdoa? Jelas ada gitu ya. Kalau saya mungkin di Komsel sering berdua gitu kan bareng-bareng gitu kan ya. Ada yang tiba-tiba kayak ngotot-ngototan ego, ngotot-ngotot pendapat, ada yang merasa paling bener lah. Atau mungkin ditegur gitu, yang ngomong firman dikit, ayat dikit, gitu ya. Langsung merasa ngomong, kok lu menghakimi gue sih gitu ya. Kita langsung merasa tertuduh gitu. Kayak merasa, padahal gak ada niatan. Padahal gak ada niatan sama sekali gitu. Kayak cuman ya udah sharing aja gitu. Tapi ada yang merasa tertuduh, merasa dihakimi. Nah akhirnya kita mengambil keputusan gitu. Akhirnya kita berdoa ya. Kita bertobat gitu. Akhirnya kita adain lagi doa simple gitu ya, maksudnya gak pakai gitar, gak pakai apa, tapi cuma pakai Spotify, lagu-lagu Spotify, dibikin playlist gitu ya. Terus akhirnya kita kayak nyanyi sebentar 3 menitan, habis itu ya udah kita saling mendoakan gitu ya. Dan ketika di situ kita mulai saling mendoakan, dampaknya itu kerasa banget.
apalagi buat aku ya gitu ya. Karena aku sempat satu kali ceritanya kayak down banget lah masalah kuliah ya. Kalau cerita lebih lengkapnya lihat di Sparkling aja, udah ada. Betul. Hampir mau jatuh tapi tidak tergeletak. Iya betul. Betul. Nah, pas lagi ketika down gitu akhirnya Tuhan pas lagi sesi doa kayak kan ditanya kan sebelumnya mau doain apa gitu kan ya. Akhirnya aku pribadi memberanikan diri untuk aku minta didoakan gitu karena walaupun pemimpin tetap harus rendah hati juga ya untuk didoakan. Nah akhirnya di situ aku bilang dan ketika sesi penyembahan ya udah penyembahan nyanyi bentar gitu ya akhirnya saling doain tuh itu akhirnya banyak yang nubuatan gitu loh khususnya buat aku gitu dan di situ tuh iya dan itu kenapa amazingnya karena orang yang aku kira nggak pernah nubuatin ternyata dinubuatin aku pokoknya gitu. Pokoknya hal-hal yang biasanya kayak ini kayak orang nggak bahkan kita pernah bilang kan ini orang kayak nggak waktu komsel kayak nggak pernah nubuatan tiba-tiba nubuatan dia bisa gitu gue dapetin sesuatu dari Tuhan nih untuk lu gitu. Iya gitu jadinya amazing sendiri tapi ketika bahkan doa-doa yang sederhana ya gitu maksudnya kayak aku berkatin kamu Mar supaya kamu bisa tetap kuat itu aja udah menjadi kekuatan gitu bener. jadinya nggak ketika ditegur ya udah rendah hati terima merasain kasih Tuhan jadinya pas nyampein firman Tuhan ada beda pendapat jadi gampang gitu dilurusinnya ya artinya begini ya kalau kita menghadirkan Allah di tengah kita ya bahwa kerajaannya ada di tengah kita segala sesuatu itu sepertinya jadi lebih mudah ya hati kita juga lebih lebih sensitif ya artinya gampang menerima dan setiap kali ada sesuatu yang berbeda dengan kita kok kayaknya kita bisa punya kasih untuk nerima aja gitu ya nah ini yang perlu kita bangun sih di tengah keluarga kita di tengah juga komunitas kita Nah, mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita praktikkan bersama-sama surga di rumah, surga di keluarga, di rumah kita masing-masing. Kami percaya ketika kita mempraktikkan doa Bapa kami sebagai ajaran Kristus untuk kita berdoa, kita akan merasakan ada dampak, ada pemulihan di keluarga kita. Hubungan suami istri akan dipulihkan, hubungan orang tua dengan anak-anak akan dipulihkan. Mari saya percaya melalui Heaven at Home di tahun 2021 sebagai fokus kita di Mall Taman Palem ini, di Abalo Palem ini kita akan rasakan ada kekuatan, ada kedahsyatan, ada kemenangan yang akan kita raih bersama-sama. Mari Bapak Ibu kita praktekkan, kita semangat walaupun di masa pandemi tidak ada halangan. Karena kita bisa beribadah secara online. Melalui doa pagi kita diberkati, melalui kompak-kompak kita diberkati, kita dipuaskan secara bukan hanya secara jasmani, mujizat-mujizat banyak terjadi loh. Tetapi bukan hanya mujizat yang terjadi, tapi anugerah Tuhan, kasih Tuhan, keakraban, keintiman, kemesraan ya di antara sebagai keluarga yang intinya itu terjadi dalam setiap hidup kita. Amen. Nah, Bapak Ibu, kita akan nyanyikan pujian yaitu Rumah Berkat. Nyanyikan ini dengan sungguh-sungguh dan saya percaya kita akan rasakan ada hadirat Tuhan ketika kita nyanyikan pujian ini. Dan setelah pujian ini selesai, nanti Pak Gunawan Pan akan berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kau telah menempatkan diriku di dalam satu keluarga untuk memberkati seperti di surga. Karena itu aku dan seisi rumahku akan menyembah dan melayanimu. Ku rindu semua orang akan
apa yang kita lihat dari yang disampaikan oleh keluarga Pak Supi, itu adalah sebuah gambaran keluarga yang sesungguhnya. Setiap keluarga butuh Tuhan, butuh damai sejahtera, butuh persekutuan dengan Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kita. Bila tidak demikian, maka yang terjadi adalah kekacauan. Karena setiap kita punya kepentingan masing-masing dan kita tidak dapat bersatu. Di dalam setiap momen Natal, kita diingatkan akan kehadiran Sang Raja Damai. Setiap manusia butuh damai sejahtera Tuhan. Dan Sang Raja Damai itu adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Sebuah pertanyaan, apakah Yesus sudah lahir di dalam hati kita? Apakah Yesus sudah memerintah dan menguasai seluruh isi hati kita dan pikiran kita? Hari ini, mari Bapak Ibu, izinkan Tuhan memerintah dalam hati kita. Ketika damai sejahtera itu memerintah dalam hati kita, maka kita akan menjadi orang yang membawa suasana damai sejahtera, terutama di dalam keluarga kita. Melalui persekutuan yang kita bangun selama ini dengan Tuhan, dengan sengaja kita mencari Tuhan setiap pagi melalui doa kita. Kemudian kita mengalirkan kasih Tuhan yang memerintah dari hati kita kepada anggota keluarga kita. Kita akan merasakan dan melihat sungguh suasana keluarga kita berubah. Segala sesuatu yang terjadi, apapun yang terjadi, ketika ada Tuhan, maka kita akan merasakan kebaikan Tuhan. Kita tidak perlu panik menghadapi segala sesuatu yang terjadi, karena Tuhan yang memerintah itu membawa sukacita dalam keluarga kita. Apapun kondisi dan persoalan yang kita hadapi, ketika ada Tuhan di tengah-tengah kita, kita akan mendapat sebuah pengertian baru bagaimana mengatasi problem yang muncul. Dan saya percaya akan nyata pemerintahan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita ketika kita jadikan Sang Raja Damai itu memerintah di dalam pikiran dan hati kita. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita melalui momen Natal ini, kita lanjutkan persekutuan kita dengan Tuhan. Dan itu akan mendatangkan sorga di rumah tangga kita, sorga di tempat pekerjaan, sorga dimanapun kita berada. Shalom semua, melalui momen Natal tahun ini, marilah kita semakin membangun keintiman dengan Tuhan, juga dengan pasangan kita, dengan anak cucu menantu. Biarlah kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mau mengajak kita semua. Mungkin kau yang belum pernah mendengar tentang berita adanya kehadiran Raja Damai di dunia ini. Hari ini saya mengajak kita semua untuk kita mengundang Dia masuk ke dalam hati kita, memerintah dalam hidup kita, dan jadikan Dia penguasa tunggal, maka hidupmu akan berubah. Saya ajak kita semua Bapak Ibu untuk engkau taruh tanganmu di dada. Katakan bersama saya melalui doa ini. Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Saya menyadari Tuhan, di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah pandemi yang ada, saya membutuhkan Engkau, karena Engkau adalah sumber hidup. Saat ini Tuhan, saya mengakui, saya orang berdosa, saya butuh Engkau. Saya buka hati saya mengundang Engkau masuk ke dalam hati saya. Jadilah Tuhan, jadilah penguasa tunggal dalam hidup saya. Memerintahlah di dalam hidup saya. Dan saya percaya bahwa seluruh dosa saya sudah diampuni oleh kematian Yesus di kayu salib. Dan kuasa kebangkitannya
memberikan saya harapan, memberikan saya hidup. Dan saya percaya karena Kristus adalah Sang Raja Damai yang memerintah di dalam hati saya, pasti mengubah pikiran dan hati saya dan menjadikan saya orang yang membawa damai, yang membawa sukacita, membawa harapan kemanapun saya pergi. Terima kasih Tuhan, hari ini saya percaya kehidupan saya menjadi berubah karena Sang Raja Damai sudah memerintah. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Kami sekeluarga mengucapkan selamat Hari Natal. Bapak Ibu, kita bersyukur buat apa yang Tuhan sudah beri buat kita di Abal of Taman Palem. Bersyukur buat penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Kita boleh menikmati Natal kita tahun ini dan kita percaya dengan fokus kita di tahun depan, Heaven at Home menjadi doa dan kerinduan, harapan kita semua, kami para kepemimpinan yang ada, rindu ada kehidupan surgawi, kehidupan yang sungguh-sungguh menghadirkan Kristus, menghadirkan kerajaan Allah di dalam setiap rumah tangga jemaat yang Tuhan kasihi di Taman Palem. Kami berdoa dan percaya apa yang jadi kerinduan Tuhan sendiri ketika keluarga sembuh, keluarga pulih, keluarga akan menjadi tempat membangun generasi. Keluarga akan menjadi tempat yang sungguh-sungguh dipakai untuk menyatakan kehadiran Tuhan. Dan banyak akan terjadi transformasi di dalam kehidupan, di dalam keluarga yang lain, saudara, di pekerjaan, di komunitas, dimanapun yang ada. Kami percaya karena Tuhan rindu, Tuhan sangat-sangat mengasihi keluarga yang ada di tempat kita di Taman Palem. Tuhan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu, kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Kita mau terima berkat Tuhan. Kita angkat kedua belah tangan kita mau terima, kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap perjalanan hidup kami, jemaat yang Tuhan kasihi di Taman Palem. Kami bersyukur buat tahun ini Tuhan, meskipun mengalami banyak hal-hal yang sulit, banyak pergumulan-pergumulan yang harus dihadapi oleh umat-Mu. Tapi kami sungguh percaya dan bersyukur kami boleh lewati dan kami akhiri tahun ini. Kami percaya Tuhan, itu karena Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai, hadir Tuhan di dalam setiap hidup pribadi kami, di keluarga kami, di komunitas kami yang ada. Saat ini Tuhan kami mau terima berkat-Mu Bapa, di dalam nama Allah Bapa. Cinta kasih dari Yesus Kristus dan pertolongan dari Allah Roh Kudus yang akan terus membangun hidup kami untuk kami masuk ke dalam tahun depan, untuk kami menikmati kehidupan surga di dalam setiap keluarga kami, di komunitas, di tempat yang Tuhan percayakan, di kampus, di sekolah, di bisnis, di pekerjaan, dimanapun kami ada Tuhan, kami membawa kehidupan surga Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
kami keluarga besar Abalef Palem mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati.